Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan video ini aku mau bahas tentang basis dan juga dimensi. Aku Nadia Lestari dengan NIM 12570100007. Nah, masih tentang ruang vektor. Nah, ruang vektor itu kan tadi dibentuk dari yang namanya vektor-vektor yang sangat banyak, jadi membentuk sebuah himpunan. Nah, suatu ruang vektor ini kan dibentuk dari vektor. Nah, vektor-vektor ini ada beberapa vektor. Dari banyaknya vektor ini pasti ada vektor yang menjadi bahan baku untuk membentuk suatu ruang vektor itu gitu. Jadi nggak semua karena kan tadi ada yang disebut sebagai namanya perentang. Jadi gak semua vektor yang ada dalam suatu ruang vektor ini saling bebas linear. Gak semuanya ada vektor yang dibentuk dari vektor yang lain gitu. Jadi vektor itu masih dianggap satu jenis gitu. Jadi hanya ada beberapa vektor yang menjadi bahan pokok buat membentuk suatu ruang vektor itu gitu. Nah, bahan pokok inilah yang disebut sebagai basis gitu. Basis ini dasarnya jadi basis itu adalah himpunan vektor, yang mana himpunan vektor ini bisa nantinya tuh bisa berkembang gitu, bisa direntang, bisa diperbanyak dan nantinya membentuk suatu ruang vektor. Nah, untuk membentuk suatu basis ini tuh memiliki dua syarat atau dua ketentuan, yaitu kan basis ini bentuknya himpunan ya. Jadi si vektor-vektor yang ada di dalam basis ini harus saling bebas linear dan juga harus bisa merentang gitu. Basis ini tuh harus bisa menjadi banyak gitu. Kan nanti tujuannya dari basis ini tuh kita mau membentuk suatu ruang vektor gitu ya. Jadi harus bisa diperbanyak si basisnya tuh, si vektor-vektornya tuh. Nah, analogi tentang basis ini, contohnya kita mau ngecat kamar nih. Nah, kita tuh beli 3 warna cat, misalkan merah, kuning, hijau. Nah, terus kan merah, kuning, hijau ini tuh kita bisa satu-satuin biar bisa menghasilkan warna yang lain. Misalkan merah sama biru, merah, kuning, hijau ya. Merah, kuning, hijau. Nah, pokoknya ketika 3 warna ini tuh disatuin, atau merah sama hijau atau merah sama kuning, nanti tuh mereka bisa menghasilkan warna yang lain. Misalkan jadi warna ungu, warna hijau, pokoknya warna-warna lain gitu. Jadi ketiga warna cat ini merupakan dasarnya. Ini tuh disebut sebagai basisnya. Nah, si warna-warna ini kita satu-satuin biar bisa menghasilkan warna yang lebih banyak lagi gitu. Hasil dari ternyata aku lupa. Hijau itu bisa dibentuk dari warna yang lain itu. Contohnya 3 warna dasar ini tuh warna merah, kuning, dan juga biru. Nah, ketiga warna ini bisa dibentuk menjadi warna lain, hijau, ungu, coklat, dan sebagainya. Nah, ketiga warna ini adalah basis dari suatu ruang vektornya. Nah, warna-warna lain adalah warna-warna yang dihasilkan dari 3 cat ini adalah hasil rentangan dari ketiga warna ini gitu. Jadi
ketiga warna ini saling bebas linear gitu kan. Suatu basis tuh harus bebas linear dan juga bisa merentang. Nah kan ini tuh basis nih ketiga warna ini tuh karena mereka tidak dibentuk dari warna yang lain gitu kan. Jadi ini tuh mereka warna dasar ya, kalau merah ya dibentuknya dari merah, nggak ada dari warna yang lainnya gitu. Begitupun dengan warna kuning dan juga biru. Terus tapi mereka bisa ketika mereka disatukan dengan warna-warna yang lain bisa menghasilkan warna yang lebih banyak lagi. Makanya ketiga shade ini disebut sebagai basis gitu. Nah dalam suatu ruang vektor juga basisnya nggak cuma satu gitu, tapi bisa terdiri dari berbagai macam basis. Ada juga yang disebut sebagai basis baku dan juga basis yang tidak baku gitu. Terus jumlah vektor kan di ruang vektor tuh basisnya banyak ya, bisa lebih dari satu, tapi jumlah vektor yang ada dalam suatu basis itu pasti sama. Nah jumlah vektor yang ada dalam basis itu disebut sebagai dimensi. Jadi misalkan ada satu basis nih terdiri dari 3 vektor dasar, maka dimensi dari basis itu adalah 3 gitu. Jadi itulah pembahasan tentang basis dan dimensi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.